Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bi muradih. Baik ananda yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kembali kepada pelajaran sirah Islam atau tarikh, yang mana sebelumnya kita telah membahas bagaimana peristiwa di tahun ketiga Hijriah, yaitu di dalamnya ada terjadi, pertama adalah perang Uhud. Kemudian yang kedua, setelah terjadi perang Uhud, ada yang disebut dengan perang Hamraul Asad. Itu telah kita bahas dan telah kita singgung pada materi di tahun ke-3 Hijriah. Ya. Nanti rekan-rekan bisa perdalami kembali apa hikmah di balik terjadinya perang Uhud, kemudian apa hikmah di balik terjadinya perang Hamraul Asad. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya adalah As-sanatur rabi'atu minal hijrah. Ya. Tahun keempat dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, atau lebih tepatnya kita menyebut dengan tahun keempat Hijriah. Di mana sebelum kita masuk kepada pembahasan tahun keempat Hijriah, perlu Bapak singgung kembali bahwa di Madinah itu ada 3 kelompok besar Yahudi. Ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah atau Yasrib pada saat itu, di sana ada 3 kelompok besar Yahudi. Yang mana yang 3 kelompok besar Yahudi ini? Pertama, ada yang disebut dengan Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua, ada Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga, ada Yahudi Bani Quraidah. Ada 3, sekali lagi. 1 Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Ketiga Yahudi ini hidup di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Mereka memiliki benteng-benteng Yahudi, benteng-benteng suku, 3 suku besar masing-masing dari mereka. Kemudian sebagaimana telah kita fahami bahwa di tahun kedua Hijriah, yang mana telah kita bahas bersama, terjadi pengkhianatan pertama oleh Yahudi yang ada di Madinah, yaitu pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Yang mana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa tersebut, yaitu mereka membuat onar, di antaranya dengan membunuh umat Islam dan dengan melecehkan seorang perempuan umat Islam yang hendak belanja pergi ke pasar. Sehingga dengan terjadinya pelecehan-pelecehan tersebut, karena perlu rekan-rekan pahami juga, di Madinah itu Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi, kemudian penduduk Madinah yang lainnya, sudah membuat kesepakatan, sudah membuat perjanjian, di mana dalam kesepakatan dan perjanjiannya itu dituangkan dalam istilahnya adalah Piagam Madinah. Di dalamnya itu tidak boleh saling mengganggu satu sama lain, tidak boleh ada pengkhianatan. Ya, maka yang mengkhianati, maka yang mengganggu nanti akan terusir
Itu dalam kesepakatan, dalam perjanjiannya akan terusir dari Madinah. Kalau umat Islam yang mengganggu orang lain, yang mengganggu agama lain yang ada di Madinah, kaum umat Islam yang telah melanggar perjanjian. Pun sebaliknya, ketika orang-orang Yahudi ataupun ketika orang-orang Madinah yang lainnya melanggar perjanjian atau melakukan pengkhianatan-pengkhianatan, maka hukum berlaku untuk semua warga yang ada di Madinah tanpa terkecuali. Nah, ini ternyata di tahun kedua Hijriyah yang pertama kali berkhianat itu adalah diawali dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Yahudi Bani Qainuqa, yang akhirnya karena terjadi sebuah pengkhianatan, suku Yahudi Bani Qainuqa diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan terusir dari Madinah. Kemudian di tahun ketiga Hijriyahnya telah kita bahas juga terjadi perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud umat Islam yang jumlahnya 700 orang, awalnya itu jumlahnya adalah 1000 orang, akan tetapi ketika mau terjadi meletusnya sebuah peperangan, orang-orang munafik menampakkan kemunafikannya, sehingga 300 orang munafik kembali ke Madinah, tidak ikut jadi berperang dengan kaum muslimin, tidak ikut gabung di kelompok umat Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah tokoh munafik, catat, garis bawahi, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga pada saat terjadi perang Uhud, diantaranya syariatnya adalah para sahabat sebahagian yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemanah, 50 orang pemanah, tidak mengindahkan perintah Rasulullah untuk tetap tinggal diam di tempat pemanah tersebut, yang akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mengikuti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, diuji dengan sebuah kekalahan. Nah, kekalahan pada saat perang Uhud inilah yang membuat umat Islam yang tadinya disegani, ditakuti pada saat menang di perang Badar, itu kembali umat Islam itu banyak yang merongrong, banyak yang melecehkan, banyak yang menganggap sepele. Ternyata umat Islam kalah tuh pada saat perang Uhud, yang akhirnya orang-orang Badui di Madinah itu banyak yang berusaha untuk menyerang umat Islam, termasuk orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Yahudi Bani Nadir. Pisanatir Rabi'ati minal hijrati, di tahun keempat Hijriyah, hadathat ghazwatu Bani Nadir, terjadi perang yang disebut dengan perang Bani Nadir. Ini apa permasalahannya? Awalnya terjadi bagaimana? Awalnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Nadir untuk meminta tebusan diat, karena ada di antara warga Madinah 2 orang dari Bani Kilab yang terbunuh oleh Amru bin Umayyah, dan terbunuhnya itu karena kesalahan, ketidaktahuan, jadi salah bunuh. Maka otomatis dari Banu bin Kilab itu harus dibayar diatnya. Siapa yang harus menanggung bayaran diatnya? Seluruh warga Madinah. Karena ini sudah tercantum dan tertuang dalam perjanjian di Piagam Madinah. Jadi semuanya saling membantu, saling menolong. Kalau yang ini kesusahan ditolong, kalau ini yang kesusahan ditolong oleh semuanya. Ya, semua warga Madinah itu semuanya berjibaku, bergotong royong, bersama-sama membangun kota Madinah. Tidak ada pengkhianat. Kalau ada salah satu pengkhianat, dikeluarkan dari kota Madinah. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta udunan,
untuk membayar kepada keluarganya Bani Kilab, ya, 2 orang yang terbunuh dari Bani Kilab, itu Rasulullah mengumpulkan uang dari orang-orang muslimin. Rasul mengumpulkan uang dari orang-orang Madinah. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta tambahan kepada orang-orang Yahudi, diantaranya Yahudi Bani Nadir. Karena Yahudi Bani Nadir juga tinggalnya di Madinah. Jadi untuk menembus kesalahan 1 orang saja penduduk Madinah, itu ditembus bersama-sama, ditembus bareng-bareng. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Nadir, ke perkampungan Bani Nadir, Rasul datang. Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya datang ke Bani Nadir untuk meminta diyat atau tambahan tembusan buat keluarga yang telah terbunuh oleh penduduk Madinah. Maka kata orang-orang Bani Nadir, ya Abul Qasim, baik wahai Abul Qasim, engkau duduk saja, tunggu sebentar, kami akan membawa uangnya, kami akan membawa dinarnya. Tunggu sebentar wahai Abul Qasim. Maka Rasul dengan para sahabatnya oleh Bani Nadir disuruh untuk duduk sebentar, dan duduknya itu di samping rumah penduduk orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan rumahnya itu bertingkat sampai sekitar 2 tingkat. Nah, Rasul di bawah disuruh untuk menunggu. Ternyata ya, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini pada saat menyuruh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggu di bawah, menunggu di pinggir rumah mereka, mereka berbisik-bisik dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Sehingga setan pun membisikkan kepada hati mereka, yang mana ternyata mereka itu bukan mengambil uang. Ya. Pada saat Rasul disuruh untuk menunggu, ternyata mereka merencanakan kejahatan. Rencana apa yang mereka buat? Mereka membuat rencana untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam perjanjian kesepakatan di Piagam Madinah sudah disepakati, mereka semua sudah janji, dengan Rasulullah ada janji bekerja sama, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka untuk membantu salah satu orang Madinah yang telah membuat kesalahannya itu tidak sengaja, membunuh dari 2 Bani Kilab, maka semua warga Madinah udunan, iuran, ya, membantu sedikit-sedikit dana yang mana untuk diberikan kepada keluarganya Bani Kilab sebagai diyat, pengganti atas terbunuhnya 2 orang Bani Kilab. Ternyata orang-orang Yahudi Bani Nadir menyanggupi, baik wahai Rasulullah, kau tunggu saja, duduk dulu di sini. Di sini Rasul duduk, kemudian bangunan, dan di pinggir-pinggir Rasul para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, dan lain sebagainya. Ternyata mereka ke belakang itu malah berbincang-bincang untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyanggupi untuk membunuh Rasul? Dan apa rencana pembunuhannya? Ternyata mereka berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjatuhkan batu besar dari atas rumah mereka sehingga dilempar dan tepat di bawahnya itu mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sasaran mereka adalah kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar oleh batu yang besar itu. Pada saat mereka berbincang-bincang, siapa di antara kita yang sanggup, yang mampu, yang mau, yang bisa membunuh Muhammad?
Ada dari orang Yahudi Bani Nadir yang ngacung, yang sanggup untuk melempar batu tersebut, yang sanggup untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Amru bin Jiyas. Kata Amru bin Jiyas, saya sanggup untuk melemparkan batu tersebut. Batu besar itu dilemparkan tepat di kepalanya Muhammad. Itu kata Amru bin Jiyas. Akan tetapi di antara mereka tidak semuanya setuju. Ada yang melarang, namanya adalah Salam bin Mishkan. Maksudnya orang Yahudi. Kata Salam bin Mishkan, kita kan sudah buat perjanjian damai dengan Muhammad. Kita kan sudah buat perjanjian yang dituangkan dalam piagam Madinah. Sesama warga Madinah, sesama masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan. Bahkan kalau ada dari luar pun yang merongrong keamanan Madinah, kita sama-sama menghabisi orang yang merongrong keamanan Madinah. Masa kita harus mengkhianati perjanjian dengan Muhammad? Kemudian kata teman-teman yang lainnya, kata orang-orang Yahudi yang lain, gak apa-apa, kita bunuh saja Muhammadnya. Toh Amru bin Jiyas sendiri ini sudah sanggup untuk membunuh Muhammad dengan cara melemparkan batu, yang akhirnya karena yang tidak setujunya ini hanya satu orang, yaitu Salam bin Mishkan, ya, akhirnya Salam bin Mishkan kalah. Ya. Apa nasihat yang disampaikan oleh Salam bin Mishkan? Kata Salam bin Mishkan, wahai para penduduk Yahudi, wahai kaum Yahudi Bani Nadir, kita semua kan tahu dalam kitab Taurat kita, bahkan kita datang ke Madinah ini kan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, untuk mencari nabi, untuk mencari rasul yang selama ini tertuang dalam kitab kita. Dan rasul yang selama ini kita cari ternyata sudah ada nampak di hadapan kita. Masa harus kita musuhi? Ataupun kalau kita tidak senang dengan rasul yang kita cari selama ini, ingatlah, kita tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Sebagaimana di Al-Quran itu disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka itu tahu kepada Nabi Muhammad itu lebih tahu sebagaimana mereka tahu kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka tahu kalau itu adalah Rasulullah, kalau itu adalah Nabi Allah yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Hanya saja ya, kesombongan, ketakaburan, merasa bahwa hanya keluarga Yahudilah yang pantas untuk menjadi Rasulullah, akhirnya mereka tidak menerima kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Salam bin Mishkan, kalau kita saat ini merencanakan pembunuhan terhadap Muhammad Rasulullah, saya yakin Jibril akan memberitahukannya kepada Muhammad. Kita pasti akan gagal untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya. Kita akan gagal untuk membunuh Rasulullah. Karena Allah tidak akan pernah tinggal diam, Rasulnya disakiti, Rasulnya dihianati. Nanti yang rugi kita, kata Salam bin Mishkan. Tapi kata orang-orang Yahudi yang lain, udahlah Salam, tenang aja. Kamu gak tahu apa-apa. Muhammad akan terbunuh kok. Enggak kok, Jibril gak akan ngasih tahu. Allah gak akan ngasih tahu. Ketika Salam bin Mishkan tersudutkan, kalah pendapatnya, ya, yang akhirnya mengikuti pendapat mayoritas, yaitu tepat pada saat itu akan membunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasul sedang bersandar di pinggir rumah mereka di bawah. Kemudian Amru bin Jiyas naik ke atas gedung sambil membawa batu yang besar dengan tujuan niat untuk dilemparkan tepat di atas kepala Rasulullah SAW. Di saat yang bersamaan, benar prediksi Salam bin Mishkan. Saat Rasulullah SAW sedang duduk menunggu uang yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, ternyata Jibril keburu turun, ya, mendahului Amru bin Jiyas yang ingin melemparkan batu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kata Jibril? Ya Rasulullah, mereka semua ini bukan ngambil uang. Mereka semua menjanjikan dan menyuruhmu untuk menunggu di sini. Ternyata mereka tidak ngambil duit untuk membayar diat
sama-sama menanggung kesusahan yang ditanggung oleh masyarakat Madinah. Tidak ya Rasul, ternyata mereka bertujuan untuk membunuhmu, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian beliau pergi. Sahabat yang lainnya melihat, Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya memperhatikan Rasul mau kemana. Sahabat yang lainnya mengira Rasul itu ada keperluan sebentar dan sebagainya. Ternyata lama menunggu, Rasul tidak kembali lagi. Akhirnya para sahabat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan pada saat Amr bin Jiyas yang sudah sanggup untuk melemparkan batu, ingin melemparkan batunya, melihat ke bawah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya sudah tidak ada, maka mereka pun merasa menyesal, ketakutan dalam hatinya. Oh, jangan-jangan ini Muhammad sudah tahu kalau kita akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Sesampainya sahabat sampai di Madinah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kan lagi nunggu duit ya Rasul, kenapa engkau pergi? Kenapa engkau pergi duluan ya Rasul? Bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata mereka itu berkhianat kepada kita. Mereka bukan akan memberikan uang, tapi Jibril turun kepadaku, memberitahu kepadaku bahwa mereka berniat, bermaksud untuk membunuhku. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian bagaimana kata para sahabat? Ya Rasulullah, terus bagaimana kalau seperti ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusannya. Utusan Rasul itu bernama Muhammad bin Maslamah. Rasul mengutus utusannya yang bernama Muhammad bin Maslamah. Kata Rasul, tolong sampaikan Muhammad bin Maslamah kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Sampaikan kepada mereka, mereka harus pergi dari Madinah. Saya kasih waktu, jangka waktu 10 hari. Dalam jangka waktu 10 hari mereka harus sudah pergi dari Madinah. Bawa semua harta-harta mereka. Bawa semua, jangan tersisa di Madinah. Bawa semuanya, saya tidak butuh. Saya kasih waktu 10 hari. Sampaikan kepada mereka tentang pengkhianatan-pengkhianatan yang akan mereka lakukan. Ternyata Muhammad bin Maslamah datang ke Bani Nadir, ke perkampungan Bani Nadir. Perlu rekan-rekan ketahui, Bani Nadir itu ketuanya adalah Ka'ab, ya. Nama ketuanya adalah Ka'ab bin Ashraf. Ya, nama ketuanya Ka'ab bin Ashraf. Pada saat Muhammad bin Maslamah datang ke Yahudi Bani Nadir, menyampaikan bahwa wahai Bani Nadir, kalian melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun sadar, mereka melakukan pengkhianatan, percobaan pembunuhan. Kemudian melakukan komunikasi dengan kaum musyrikin Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Mereka pun sadar dengan pengkhianatan-pengkhianatan mereka. Lantas kata Muhammad bin Maslamah, kalian itu dikasih jatah waktu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 hari. Kalian siap-siap bawa semua peralatan kalian, bawa semua barang kalian keluar dari Madinah. Ternyata mereka sudah bergegas untuk bersiap-siap keluar dari Madinah. Pada saat itu, ketika waktu telah mendekati 10 hari, ketika mereka akan keluar dari Madinah, malah datang tokoh munafik. Masih ingat siapa tokoh munafik? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Malah datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada mereka. Setelah mereka disuruh untuk meninggalkan Madinah dan beri waktu, ya, sampai 10 hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi datang Abdullah bin Ubay bin Salul kepada mereka. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah pemimpinnya Yahudi Bani Nadir. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai Ka'ab, wahai penduduk Bani Nadir,
kalian semua ini adalah teman-temanku, kalian semua ini adalah saudara-saudaraku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapapun yang akan mengusirmu tidak akan mampu untuk mengusir kalian, karena ada aku yang selalu membela kamu. Wahai Bani Nadir, ingat perkataanku. Ya. Sabarlah kalian, tinggallah tetap di Madinah. Saya memiliki 20.000 ya. Oh, maaf. Saya memiliki 2.000 pasukan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saya memiliki 2.000 pasukan tentara yang akan siap gabung di benteng Bani Nadir, yang akan siap membantu kalian dari serangannya Muhammad. Kemudian saya pun akan memberitahu kepada Yahudi Bani Quraidah, yang sama-sama Yahudi, mereka tidak akan pernah tinggal diam melihat engkau terusir dari Madinah. Menurut saya, sabarlah, tetaplah tinggal di Madinah. Saya akan membantu kamu dengan 2.000 pasukan. Mendengar hal itu, Ka'ab bin Ashraf alias pemimpinnya orang Yahudi Bani Nadir mendapatkan angin yang segar. Orang-orang Yahudi jadi semakin bersemangat. Mereka makin yakin untuk tinggal di Madinah dan melawan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf. Ternyata ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk datang ke benteng Yahudi Bani Nadir, yaitu sahabat yang tadi diutus apa? Yaitu Muhammad bin Maslamah. Kata Muhammad bin Maslamah, wahai Yahudi Bani Nadir, jatah waktu kalian hanya tinggal 1 hari lagi. Ya, sekarang sudah hari ke-10. Kata Rasulullah SAW, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati bersama dengan seluruh penduduk Madinah. Siapapun yang berkhianat, siapapun yang membuat kekacauan di Madinah ini, maka akan terusir dari Madinah. Kalian telah mengkhianati Rasulullah, kalian telah membuat kekacauan di Madinah ini, maka saat inilah kalian harus keluar. Nah, yang tadinya mereka mau keluar Bani Nadir karena tadi mendapatkan bantuan angin segar yang dijanjikan oleh siapa? Oleh tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka jadi berani. Mereka berkata kepada Muhammad bin Maslamah, hei Muhammad bin Maslamah, terserah apa katamu. Sampaikan kepada Muhammad, lakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Kami akan melawan, kami tidak akan tinggal diam, kata orang Yahudi Bani Nadir. Karena Anda, kebiasaan orang Yahudi itu seperti itu. Dari dulu sampai sekarang. Mereka kurang ada keberanian kalau untuk menyerang oleh diri mereka masing-masing. Mereka hanya ada kemampuan, hanya ada keberanian kalau ada bantuan dari orang lain. Di Al-Quran sampai disebutkan, mereka itu berani berperang dengan umat Islam kalau mereka itu fijudur. Mereka itu ada di belakang tembok-tembok. Jadi tidak berani kalau duel 1 lawan 1 berada di lapangan terbuka. Kalau sekiranya tidak menguntungkan dan mengamankan buat mereka, mereka itu sangat ketakutan sekali. Nah, pada saat ini mereka beranggapan bahwa di belakang mereka ada backing, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 2.000 pasukannya. Kemudian ada backing juga yaitu Yahudi Bani Quraidah. Ya, akhirnya mereka Yahudi Bani Nadir melanggar dan malah menantang. Kata Yahudi Bani Nadir, terserah engkau saja. Apapun yang akan Muhammad lakukan, saya siap, saya setuju. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Akhirnya Muhammad bin Maslamah pun pulang ke Madinah, melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ternyata mereka Yahudi Bani Nadir tidak mengindahkan seruanmu. Mereka pengkhianat itu ternyata tidak mau mengikuti konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama-sama seluruh penduduk Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Ternyata dari hasil isi musyawarah tersebut, disepakatilah untuk melakukan penyerangan kepada Bani Nadir yang sudah membantah beberapa kali, yang sudah melakukan pengkhianatan untuk keamanan Madinah.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya ya datang ke perkampungan Bani Nadir, dan Rasul menyuruh kepada Abdullah ibnu Maktum untuk tetap tinggal di Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera peperangan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada saat itu mereka datang ke perkampungan Bani Nadir, mengepung benteng Bani Nadir. Ternyata orang-orang Bani Nadir pada saat itu ya, orang-orang Bani Nadir melempari umat-umat Islam itu dengan panah-panah mereka dari atas benteng-benteng mereka, terus menyerang dengan sangat luar biasanya. Ternyata umat Islam pada saat itu merasa sedikit kesulitan. Ya, merasa sedikit kesulitan karena apa? Karena benteng-benteng mereka itu terhalang oleh kebun-kebun kurma yang sangat padat. Ya, kebun-kebun kurma yang sangat padat. Maka setelah berunding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, hal apa yang membuat mereka kesulitan untuk melawan Bani Nadir? Ternyata banyak pepohonan-pepohonan, pohon kurma yang menghalangi penyerangan dari umat Islam kepada Yahudi Bani Nadir. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membakar dan menebang pepohonan-pepohonan tersebut. Maka oleh Rasulullah kebun-kebun kurma Yahudi Bani Nadir yang menghalangi lancarnya penyerangan kepada Bani Nadir itu ditebang kemudian dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat semua itu orang-orang Bani Nadir menjadi ketakutan dalam hatinya. Pak, bukankah tidak boleh merusak? Dalam peperangan sekalipun kan Islam itu sangat rahmatan lil alamin, Pak. Tidak boleh merusak kecuali dalam hal yang memang menghalangi lancarnya misi peperangan. Bahkan pembakaran dan penebangan pohon ini sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Harsy ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah." Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan berdiri tumbuh di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sang pengkhianat yang mengkhianat di daerah tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung Yahudi Bani Nadir. Peperangan ini cukup singkat. Pengepungan perang Bani Nadir ini terjadi sampai kurang lebih 6 hari. 6 hari 6 malam. Yang akhirnya sampai saat itu ketika sudah 6 hari 6 malam, orang-orang Yahudi Bani Nadir menunggu mana bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang katanya ya, kalau misalkan Nabi Muhammad mengepung mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul akan datang dengan 2000 pasukan. Tapi mana? 2000 pasukan tuh gak ada. Mana bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada mereka, bantuan yang akan diberikan oleh Bani Quraidah itu mana? Ternyata gak ada. Sehingga melihat sikap orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjanjikan sebuah janji kepada Bani Quraidah, yang menawarkan sebuah bantuan tapi bantuannya palsu, disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan perumpamaan orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin."
Kamathalis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti perumpamaan setan. Idz qala lil insani kfur, ketika setan berkata kepada manusia, kupurlah kamu, kupurlah kamu, kupurlah kamu. Seolah-olah manusia itu punya andalan, ya Allah, saya ini kufur karena si setan. Saya ini kufur karena diperintah oleh setan. Ternyata ketika nanti di akhirat dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kata setan? Falamma kafara, ketika manusia-manusia itu kufur, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Kamu kufur bukan karena aku, itu maka karena salahmu sendiri. Itu perumpamaan orang-orang munafik dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah begini. Wahai Bani Quraidah, kalian meminta tolong dan dijanjikan pertolongan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika saat-saat seperti ini, Abdullah bin Ubay bin Salul itu akan berkata, saya tidak ikut apa-apa, saya tidak campur tangan, saya tidak tahu menahu. Yang akhirnya kesialan diterima oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir pada saat itu. Mereka datang kepada Rasul dengan mengirimkan seorang utusan. Ya Rasulullah, kami semuanya menyerah. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Silahkan kalau kalian menyerah, ya. Silahkan kalau kalian menyerah. Sekarang juga pergi, tinggalkan Bani Nadir, bawa barang-barangmu dengan sekuat apa yang bisa dibawa oleh satu ekor ontamu. Itu kan awalnya dikasih keringanan oleh Rasul. Pada saat awal mereka berkhianat, Rasul menyebutkan, silahkan keluar dari Madinah karena engkau itu mengkhianati Madinah sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Keluar dari Madinah, bawa semua hartamu, bawa keluar dari Madinah. Karena mereka itu malah akan melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya ada ketegasan kembali dari Rasul, keluar dari Madinah, bawa barangmu sekuat yang bisa dibawa oleh satu ekor unta. Akhirnya mereka semua turun dari benteng-benteng mereka untuk mengemasi barang-barang mereka. Saking bencinya terhadap umat Islam, saking tidak inginnya rumah-rumah mereka itu ditempati oleh umat Islam. Ketika mereka mau keluar dari Madinah, orang-orang Bani Nadir itu menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Jadi rumah itu tidak ada yang tersisa, tidak ditinggalkan oleh mereka. Hancurkan sebelum dimiliki oleh umat Islam. Dihancurkan sampai jendela-jendelanya dan pintu-pintunya itu mereka bawa keluar. Ada yang membawa tiang penyangga, mereka bawa keluar. Saking tidak ingin ada sesuatu apapun yang ditinggalkan kemudian bermanfaat untuk umat Islam. Saking bencinya orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Itu seperti itu Ananda. Kemana mereka keluar? Ternyata mereka itu nanti keluar menuju ke Khaybar. Nanti mereka keluar dari Madinah menuju ke Khaybar. Dan di Khaybar itu nanti bergabung lagi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Dan nanti akan memicu terjadinya perang Ahzab. Atau kita kenal juga dengan terjadinya perang Khandaq. Baik Ananda yang Bapak banggakan. Nah, kesempatan kali ini mungkin tidak akan terlalu panjang lebar yang kita bahas, yaitu cukup kita melihat kemudian kita ambil hikmah, apa hikmah di balik semua ini, ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di balik semua peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil pelajaran sampai sekarang ini. Baik, Ananda yang Bapak banggakan, cukup kiranya pembahasan tentang peperangan Yahudi Bani Nadir. Itu perangnya hanya terjadi 6 hari 6 malam dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Mereka semuanya terusir, ya, yang dipimpin oleh Ka'ab bin Ashraf itu semuanya terusir dan mereka itu pindah ke daerah Khaybar. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan di Zoom, ya. Kita lanjutkan di Zoom, ataupun kalau tidak dilanjutkan di Zoom, ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya langsung baik via WA ataupun di kolom komentar, ya. Di kolom komentar bisa bertanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.